Dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Menggambarkan seorang wanita yang belum pernah melahirkan, wanita yang belum pernah mengandung, dan juga seorang wanita yang ditinggalkan. Ditinggalkan oleh suaminya. Wanita itu memiliki banyak anak. Dan ini adalah firman Tuhan. Ternyata wanita ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah seperti seorang wanita tua. Seorang perempuan lanjut usia yang sangat tua. Yang tidak pernah mengandung. Seperti nenek yang hampir berusia 100 tahun. Tidak pernah hamil sama sekali. Tapi secara tidak terduga dia mengandung dan memiliki banyak anak. Itulah kerajaan Allah. Ketika dunia ini mencapai akhir. Ketika dunia setan mencapai akhir. Kerajaan Allah memiliki banyak anak. Mari kita lihat bagian kedua. Bagian kedua dari materi ke-54. Pelajaran ke-54, bagian kedua, perluaslah takunganmu. Rentangkan tabir tempat tinggalmu. Jangan berhenti. Perpanjang tali pengukurmu. Dan pasang pasakmu. Karena kau akan memperluas ke selatan dan utara. Keturunanmu akan mewarisi tanah bangsa-bangsa. Dan kota-kota yang sepi akan dihuni kembali. Jangan takut. Karena kau tidak akan malu. Jangan merasa malu. Karena kau tidak akan terhina. Jangan lupa rasa malu masa kecilmu. Dan jangan lagi mengenang aib masa janda. Mengapa disebut perluas takungan dan rentangkan tabir tempat tinggalmu? Artinya buatlah takunganmu sangat luas. Dan rentangkan tali pengukur yang panjang pada tabir itu. Pasak berarti memantapkan tabir itu agar luas. Kenapa harus begitu? Karena wanita itu akan mempunyai banyak anak. Karena kau akan memperluas ke selatan dan utara. Keturunanmu akan mewarisi tanah bangsa-bangsa. Dan kota-kota yang sepi akan dihuni kembali. Ini merujuk pada kerajaan Israel. Ini merujuk pada kerajaan Israel. Tanpa anak. Sebuah kerajaan, tapi sekarang ramai penduduk. Kemudian dikatakan jangan takut. Karena kau tidak akan malu. Jadi kerajaan surgawi tidak perlu takut. Kau tidak akan malu. Jangan merasa malu. Karena kau tidak akan mendapat hinaan. Kau tidak akan dihina. Kau akan melupakan malu masa kecilmu. Dan tidak lagi mengingat aib masa jandamu. Apa arti janda di sini? Artinya ditinggalkan suami. Dia berkata, aku tidak menginginkanmu lagi. Kau wanita tua tanpa anak. Aku tidak mau tinggal bersamamu lagi. Tinggallah sendiri. Itulah artinya. Ini berarti Allah meninggalkan kerajaannya. Kapan Allah meninggalkan kerajaannya? Saudara tahu kapan Bapa Surgawi meninggalkan kerajaannya? Allah meninggalkan kerajaannya. Sejak dia memilih Israel perjanjian lama. Dia meninggalkan kerajaannya yang di surga. Pada masa ini tampaknya Allah meninggalkan kerajaannya. Katakanlah, istri ini tidak punya anak. Aku akan menikahi gundiku. Kemudian ketika Musa mengadakan perjanjian di kaki Gunung Sinai. Allah mulai meninggalkan istrinya. Meninggalkan istrinya dan memilih Israel yang keluar dari Mesir sebagai istri pilihannya. Kemudian Yesus berkata, aku berjanji padamu semua, kalian adalah istriku. Israel adalah istriku. Di kaki Gunung Sinai, Allah berjanji untuk memilihmu sebagai istri kerajaannya. Istriku. Dengan begitu, perjanjian itu dibuat. Sampai kapan perjanjian ini dihapuskan? Sampai saat Kristus, Sang Tuan, ditetapkan untuk mati. Di bawah ketetapan kematian Kristus. Ketika Tuhan menghembuskan nafas terakhir, berkata selesai. Pada saat itu, pada detik kematiannya, tabir terbelah menjadi dua. Berarti Allah membatalkan, berkata, hei, aku tidak tahu. Aku tidak mau lagi mengambil perjanjian lama dengan Israel sebagai istriku. Aku lebih memilih kembali kepada istri yang dulu aku nikahi saat masa muda. Jadi, Bapa Surgawi membatalkan perjanjian dengan Israel. Kemudian ia memperbarui, dengan istri yang dulu ia nikahi, saat muda. Perjanjian yang dibuat berkata, aku masih mau kamu. Kamu adalah istriku saat masa mudaku. Jangan malu ya. Kamu tetap istriku. Aku ingin membuat perjanjian baru denganmu. Aku membuat perjanjian baru denganmu. Selamanya berjanji. Selamanya mencintaimu. Dengan begitu, berarti dia mencintai istrinya. Kenapa dia mencintai? Karena istri ini mendapatkan lebih banyak anak-anak. Mendapatkan anak-anak sungguhan dari Allah. Istri dari perjanjian itu. Istri yang membuat perjanjian dengan Allah di kaki Gunung Sinai bersama Musa. Anak-anaknya bukan anak-anak Allah. Jadi Allah membatalkan itu. Kemuliaan milik Tuhan Sang Bapa.